Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Kembali saya menyapa saudara di channel Koreis Messages untuk berbagi pesan menguatkan kita untuk mengalahkan ketakutan. Saudaraku, ketakutan setiap hari muncul di dunia ini. Bagi semua orang yang masuk ke dunia ini, ketakutan akan menghimpit. Karena dunia ini dikuasai, dijagai oleh si jahat supaya semua orang masuk di dalam rencananya. Jadi orang-orang yang penakut. Tapi saudara harus ingat, para penakut tidak satupun akan masuk dalam kerajaan surga. Allah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Daud mengalami banyak sekali tantangan-tantangan yang berusaha untuk membuat dia ketakutan. Dia harus dikejar-kejar oleh mertuanya. Saudara yang punya mertua, apakah sudah pernah dikejar-kejar oleh mertua, bahkan diejek, bahkan dikucilkan? Daud sudah mengalaminya. Daud sudah pernah berusaha ingin tancapkan ke dinding karena rajanya itu Saul ingin bunuh dia. Saudara itu berusaha. Saudara keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut? Bisa saudara lihat, walaupun dia dikejar-kejar oleh mertuanya, dia tidak ketakutan. Dia tidak menjadi seorang pengecut, tapi dia tetap berada di lingkungan kerajaan Israel. Kenapa dia tetap pede ada di kerajaan Israel? Dia percaya pada perlindungan Allah, hingga ketakutan tidak menghimpit dia. Dia tetap percaya. Bahkan anaknya yang dikasihnya itu Absalom berusaha ingin membunuhnya, mengejarnya, bahkan membunuhnya dengan berbagai cara. Dia berusaha untuk membuat ketakutan, tapi dia tidak takut. Dia terus menghadapinya dengan iman. Pada waktu dia dipulang oleh orang Filistin, karena orang Filistin tidak suka dia berperang bersama orang Filistin mengalahkan Raja Saul. Setelah pulang, dia melihat istri, anak-anaknya, kambing domba, semuanya dirampas oleh orang-orang Amalek. Bahkan orang-orang terdekatnya sama dia berusaha ingin melempar dia dengan batu. Tapi apa yang dibuat oleh Daud? Bayangkan, saudara mungkin pernah mengalami tantangan, pengen dicampakkan, pengen diusir, pengen dipukul orang lain. Tapi tenang, Daud mengalaminya. Dia hendak dilempari dengan batu, tapi dengan tenang dia berkata, "Oh, sini Eva." Dia bertanya kepada Tuhan, "Apakah aku harus mengejar mereka? Apakah mereka bisa mendapat? Pergilah." Dan setelah dia bertanya kepada Tuhan, dia mengambil respon, mengikuti petunjuk Tuhan. Dengan hati yang tenang, dia mengalahkan musuhnya, orang-orang Amalek, bahkan mendapatkan keluarganya kembali, istri, anak-anaknya tidak diperoleh kembali, hartanya pulang, dan bonusnya dia mendapatkan jarahan yang begitu banyak. Teman-teman yang melemparinya pun tidak jadi seperti itu, mungkin merasa malu ya. Bayangkan saudara pernah berbuat seperti itu, pengen lempari orang, ternyata tidak benar, malu, tentu. Tapi Daud sama lampuni teman-teman itu, bahkan mendapatkan jarahan yang begitu banyak. Itu bahkan kawan-kawan ini tidak tahu untung ya. Kita pakai bilang, dapat jalan itu ngapain dibagi-bagi sama orang dulu selesai. Semua yang pergi berperang, yang tinggal menjaga barang-barang juga semua mendapat jatah. Tidak ada timpang, semua adil. Dengan tenang mengusir ketakutan, keadaan kabar yang menggemparkan. Dia belajar menghadapi dengan tenang. Ketakutan ini akan membuat orang bisa mati. Ada orang mati karena ketakutan. Saya pernah membaca sebuah cerita seorang dokter yang ingin memberitahukan kabar sukacita kepada pasiennya, seorang nenek yang sudah lanjut usia sekitar umurnya 60 tahun, dan nenek ini mendapatkan hadiah sebanyak 20 miliar. Karena itu uang yang sangat banyak. Mungkin kalau dokter ini bekerja mungkin selama 50 tahun tentu mendapatkan seperti itu. Kalau aku sampaikan kepada nenek ini, nenek mendapatkan hadiah lotre sebesar 20 miliar, maka ini bisa mati nantinya karena jantungan. Yang berpikir gimana cara menjaga, lalu dengan berpikir dia mengalami nenek senang, menjalani hidup senang. Sedangkan apa yang nenek punya senang? Seandainya neneknya di usia nenek yang hampir 80 tahun ini tiba-tiba ada orang memberikan hadiah sebesar 20 miliar kepada nenek, apa yang nenek lakukan? Maka nenek ini dengan tertawa berkata, 20 miliar? Kalau aku
mendapatkan uang sebanyak itu, maka aku kasih sama Pak Dokter, katanya. Maka dokternya kaget, takut dia, uang seperti itu. Akhirnya jantungnya berhenti dan mati. Sudah, ini semacam cerita yang justru menjadi bumerang kepada yang menyampaikan berita. Ini enek, dia mendapat waktu dia pede saja, wah tidak takut mau mana bagi aja kepada orang lain. Dan dokter ini tidak siap menerima berita, tidak siap menerima pesan itu. Dia katakan nanti mau seperti itu kemana? Sanggup kamu terima itu? Yakin kayak itu betul sama aku? Akhirnya dia jantungan dan mati. Nah, saudaraku, hari ini pesan ini saya pegang pada kita, mari kita jangan takut. Tolak ketakutan. Apakah dengan ketakutan bisa nambah? Apakah dengan ketakutan bisa kita semakin kaya? Apakah dengan kekhawatiran, ketakutan yang menghimpit ini bisa kita semakin bebas beraktivitas? Justru ketakutan membuat kita semakin tertutup, semakin membatasi diri, semakin terkungkung dan semakin terjepit, akhirnya mati. Ketakutan itu akan membatasi ruang lingkup kita. Ketakutan itu akan menghimpit. Saudara lihat sebuah tempat lapangan yang begitu luas, bebas, tidak ada pagarnya. Karena ketakutan dibuat batasan, akhirnya makin kecil ruang lingkupnya. Semakin takut lagi, merapatkan barisan, semakin sempit. Semakin takut lagi, semakin sempit, lama-lama terjepit. Yang di tengah semakin terjepit, lama-lama mati. Artinya ketakutan kesimpulannya adalah membawa kematian. Ketakutan itu tidak bisa membebaskan kita. Ketakutan tidak bisa memperluas wilayah kita. Ketakutan tidak bisa memperkaya kita. Tetapi ketakutan akan menghimpit, membunuh kekuatan, membunuh semangat kita. Ketakutan membuat kita semakin lemah, akhirnya tidak berdaya. Tidak ada orang ketakutan semakin berdaya, semakin kuat, tidak ada. Karena ketakutanlah membuat kita semakin terjepit. Karena ketakutanlah yang membuat kita semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita berpikiran pendek. Nah, hari ini kalau saudara merasa ketakutan, buanglah, kalahkanlah itu, lawanlah itu. Kita lihat bagaimana Daud berkata di saat dia mengalami takut. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di saat dia menghadapi ketakutan, datang takut dalam dirinya, dia langsung fokuskan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku yakin Tuhan menolong. Aku percaya Tuhan yang membela aku. Aku yakin Allah memberikan solusi dalam segala apa yang ku alami. Ketakutan itu harus dinyahkan. Ketakutan harus disingkirkan. Ketakutan itu harus ditepis dari hidup kita. Biar kita merasakan pertolongan Allah. Percaya bahwa Allah sanggup menata hidup kita. Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup membebaskan, Allah sanggup memberkati. Allah sanggup mengatasi segala persoalan yang kita alami. Allah sanggup memulihkan hidup saudara. Allah sanggup memberkati apa yang kita kerjakan. Tidak ada mustahil bagi Dia. Sebenarnya hari ini buanglah ketakutan itu. Mari bersama kita mengatakan iman. Aku berkata, hari ini ketakutanku enyahkan, ku buang dari hidupku, dan aku menaruh harapan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Dia percaya kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dalam diri kita. Kita percaya kita berhasil melalui hidup ini sebagai seorang pahlawan-pahlawan pemberani dan yang tangguh. Bukan para pemukul saudaraku, tetapi pahlawan pemberani yang tangguh karena percaya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan adalah pahlawan-pahlawan. Tapi kalau kita menjadi seorang penakut, kita menjadi seorang yang lawan daripada pahlawan adalah orang lemah, pengecut. Hari ini kita singkirkan itu. Fokus kepada Allah, semakin fokus kepada Allah, semakin mata tertuju kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat kita semakin dikuatkan menjadi sama seperti yang disembah. Hari ini saya yakin kita diberkati oleh Tuhan. Katakan, aku ini diberkati oleh Tuhan. Yakinlah hidup kita menjadi seorang pemberani dalam Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Pujilah Tuhan, Tuhan